Bukannya ini waifu terlalu cantik ya? Ya, sekali ini gue merasakan ada hal yang berbeda lagi daripada ketika kita mendasari satu hal yang mungkin membuat lulu pada itu berdecak kagum dengan sebuah kecantikan karakter yang katanya sih mirip dari karakter anime sebelah. Tapi harus gue kasih tahu kepada lulu pada yang nontonnya anime-anime model ginian, ini baru waifu. Yang kemarin-kemarin itu bukan waifu. Jadi di sini gue akan memberikan review episode pertama dari anime Detective Already Die gitu kan. Dan pasti sudah banyak yang tahu faktanya anime untuk episode pertamanya aja sudah berjalan hampir selama 1 jam. Jadi ketika gue nonton itu, ternyata gue menyadari kenapa ini anime kok kayak lama banget. Ternyata emang ketika gue cek anime ini memang berjalan sepanjang 1 jam untuk episode pertamanya. Gak tahu episode 2 atau 3-nya. Tapi mungkin akan kembali ke 20 menitan. Kalau sampai tamat 1 jam, mantep banget pasti ini anime. Oke, jadi pertama yang ingin gue bahas dari ini anime itu nggak usah ngebahas waifunya dulu. Karena waifunya nggak ada celah bos. Ini waifunya nggak ada celah. Kita bahas dulu dari tema yang diangkat. Pertama tema yang diangkatnya adalah detektif dan sedikit kekuatan science fiction atau supernatural. Tapi kalau misalnya gue lacak dari My Anime List, lalu kita buka ya Tantei wa Moushinderu atau sama, di sini adalah nggak ada meletakkan genre seperti superpower ataupun juga science fiction dan lain-lain yang bisa kita lihat kalau misalnya di cerita itu seperti ada kekuatan superpower atau science fictionnya, jadi nggak mencantumkan. Jadi gue bisa berpendapat ya itu cuman buat tambahan biar ceritanya semakin menarik aja. Dan untuk kedepannya mungkin ceritanya akan berfokus kepada misteri atau romance dramanya seperti genre. Karena gue adalah orang yang nggak baca novelnya dan juga baca manganya biarpun banyak sekali perbedaan, maka gue mengatakan kalau anime ini akan lebih fokus terhadap misterinya. Karena memang jualan utama dari anime ini nanti adalah misterinya itu sendiri. Tetapi nggak menutup kemungkinan genre lain seperti komedi, drama, romance itu nggak dimasukkan. Udah jelas juga genre seperti komedi, drama, romance itu yang menjadi alasan lu semua pada menikmati ini anime. Jadi kalau misalnya lo nggak suka genre misteri, mustahil lo nggak suka genre romance komedi. Itu mustahil. Apalagi ketika lu lihat karakter sekawai ini waifu. Tapi no, kita nggak bahas waifunya dulu karena tanpa celah. Berikutnya, dari tema yang diangkat itu sudah dapat dipastikan kemana arah cerita ini akan berlanjut. Dan mungkin dari judulnya aja, mungkin kalian semua bertanya-tanya. Ini nanti, spoiler, nanti saja spoilernya dibahas di kemudian gitu kan. Lalu untuk first impression gue yang paling luar biasa dari sini itu sudah pasti dari kualitas visual animationnya yang ini beneran anime bukan anime shonen action bos gitu. Yang harus gue pastikan satu hal adalah satu episodenya 1 jam ini udah kayak apa tuh biaya produksi untuk satu seasonnya anime Black Clover. Anjir, kesebut. Masa 10 episodenya anime Boruto gitu kan. Bagus banget. Bahkan bukan anime action, bukan anime shonen. Tapi kualitas visual animasi actionnya tuh gila-gilaan men. Andai kata Sumatsu no Valkyrie juga sebagus ini actionnya. Bukan anime action, tapi actionnya malah bagus banget. Ini gue gak habis pikir ya. Gak habis pikir. Why bisa sebagus ini gitu loh. Sepertinya ini studio, yaitu studio MG, ini kayaknya lagi kesurupan, lalu tiba-tiba itu kerasukan roh-roh mapa dan juga UFO table gitu kan. Tiba-tiba kualitas visualnya tuh, no comment, terlalu bagus, tanpa celah lagi. Kita nggak bahas waifu ya, tapi udah tanpa celah nih. Lalu, bagaimana tentang MC-nya? MC-nya, dia mukanya, oke, ini lebih ganteng daripada yang lain, tapi lagi-lagi naif. Mungkin ini adalah tipe karakter yang mungkin disukain atau enggak, gue nggak tahu. Tapi emang jualan utamanya adalah karakter MC yang kayak gini, naif, so baik hati, suka menolong, akan terus melindungi Bokuro, Mamoru Kara. Lalu dan lain-lain, pokoknya karakter sok baik gitu ya. Ujung-ujungnya nanti bikin semua cewek tuh blushing, tiba-tiba suka sama ini cowok. Biarpun nggak pernah kejadian di dunia nyata seperti ini tuh gitu. Jadi bagi gue MC-nya biasa saja gitu. Dan apa sih yang bikin gue gregetan sama anime ini? Atau apa sih yang bikin gue greget juga sama anime? Sebenarnya ada. Ketika gue nonton, ada yang membuat gue agak gregetan. Yaitu adalah umur yang di bawah. Mereka SMP bos. Kalau mereka ini SMP, makanya gue bingung. Postur mereka udah kayak SMA semua gitu kan. Karena konsepnya SMP, maka menurut gue pemikiran SMP dimasukkan ke sini malah kocak gitu. Makanya gue tuh nonton Talk Ref itu udah gue katakan aneh ngeliatin anak-anak SMP itu udah bikin geng-geng tuh kayak Yakuza dan kayak mafia di Italia gitu.
Jadi karena ini membawa konsep bertema anak sekolahan dan masih berumur SMP, menurut gue ini yang kurang cocok gitu kan. Karena pada dasarnya mereka itu memikirkan SMP nggak kayak gitu-gitu banget. Anak SMP itu mikirnya tuh masih bucin, cinta monyet, dan masih macam-macam lagi gitu kan. Nggak kepikiran mereka tuh kayak ada misteri diselesaikan seperti itu menurut gue eksistensi SMP-nya kurang. Atau memang anak-anak SMP Jepang sepintar itu jadinya cerita kali ini tuh temanya tentang anak SMP. Oke, itu menurut gue nggak penting-penting amat. Tapi itu bikin gue gregetan gitu. Anak SMP sebentar ini, gue SMP dulu main kelereng aja kalah mulu gitu. Lalu kita lanjut ke yang paling penting dari review gue kali ini. Tidur siang. Tidur siang itu bahasa Indonesia. Bahasa Spanyol tidur siang, siesta. Bukan chicken nugget tapi ya. Bukan juga merek pengaman gitu. Jadi waifunya yang sudah pasti bukan adalah karakter yang mirip banget dengan Tobichi Origami dari Dead Alive. Dan gue yakin mereka tuh bakal mengatakan, weh mirip Tobichi Origami, tapi memang mirip. Tapi sayangnya ada yang kelupaan. Ini lebih mirip eyeliner rambut pendek, bener nggak bohong gue. Nih, gue setiap mandangin wallpaper gue, eyeliner, kalau dia rambutnya pendek, itu pure dia jadi kayak siesta. Jadi kalau lu mengatakan kalau misalnya siesta ini adalah Tobichi Origami, lu salah. Yang bener adalah Elaina dengan rambut pendek gitu kan. Jadinya lu harus tahu apa yang harus gue maksud di sini. Ini sempurna udah. No debat. Tolong berikan gue alasan kenapa Siesta bukan best waifu di summer 2021. Ini gue baru menghitung di summer ini karena semua animenya belum rilis. Dan juga belum buat file itu belum keluar semua. Tapi yang bisa gue pastikan, ini Siesta sudah menjadi top best waifu this season, bukan this years. Karena menurut gue di tahun ini banyak sekali waifu-waifu kelas berat seperti Lena, Sayu, dan lain-lain yang bisa diajak berdebat untuk menjadi best waifu. Tetapi Siesta masuk dalam nominasi dan menjadi pesaing terberat untuk top waifu di tahun ini. Gak usah ditanyakan kenapa Siesta menjadi best banget. Pertama lah sifatnya belum ketahuan sama sekali. Dia tsundere, kundere, dan dere, dan lain-lain. Tapi mungkin lebih ke kundere gitu ya. Cuman kalau lihat baik-baik, Siesta ini sebenarnya itu tidak menunjukkan ekspresinya sama sekali. Cuman aja dengan sifat yang terlalu polos dan membuat lu semua itu bikin penasaran. Inilah menjadi daya tolak ukur terbaik menjadi seorang waifu. Bang, ngomongin kecepatan. Oh, sorry gitu. Karena dengan hal seperti inilah daya tarik sebuah anime itu kembali keras gitu ya. Kenapa Anda harus jualan cerita yang bagus, visual yang bagus, kalau misalnya waifu Anda sudah menolong segala-galanya dalam penjualan ataupun dalam kepopuleran gitu kan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Banyak juga waifu-waifu berkelas gitu kan. Tetapi kalau sudah waifunya berkelas, kualitas animasinya memukau, ceritanya itu bener-bener bikin gak bisa tidur, wah gitu, tanpa celah. Bahkan anak-anak dari Shonen Posting pun pasti nggak akan berani untuk ngerosting nih anime karena memang dasarnya tanpa celah. Yang mereka cari celahnya itu paling celah pengarang. Cie ditidurin, kayak gitu doang nantinya kan. Kayak apa tuh gitu. Padahal cuman buat gitu. Oke, jadi itulah review pertama gue untuk episode 1 Detektif Already Die gitu kan. Sampai bertemu di review gue di episode 2 ini anime. Dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Kalau misalnya lu ada anime musim ini yang pengen gue review, silahkan tampung aja dulu komentarnya di deskripsi. Karena banyak banget anime yang bakal gue bahas di season ini. Stay tune in here and I'm sure why. Sampai ketemu di kesedihan yang jauh lebih nikmat lainnya.